Hatur nuhun pamirsa masih kene manco dina pidangan warta Ahad AKTV. Pamirsa, dengan ayeuna simkuring parantos di sarengan sareng narasumber Bapak Widi Atmadireja, salaku pengamat ekonomi Smart Gemilang Indonesia. Anu bakalan ngabahas ngeunaan perkawis COVID-19 varian Omikron anu berdampak ke ekonomi Indonesia. Kumaha damang Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Rio, sehat? Pangestu Bapak. Iya Bapak. Nah, untuk sekarang Indonesia ini sudah bisa dibilang bernapas lega karena sudah mulai terlepas dari varian COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak nih, untuk kunci keberhasilan dan penanganan COVID-19 di Indonesia ini seperti apa, Bapak? Ya, terima kasih Mas Rio, pemirsa AKTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan Omikron dan COVID-19 ini memang Indonesia sudah mulai melandai ya. Jadi terbukti kita telah berhasil di dalam menangani adanya penyebaran virus COVID-19 khususnya di tahun baru dan awal tahun kemarin, Natal, tahun baru dan awal tahun. Jadi memang sudah diantisipasi oleh pemerintah. Tapi daripada itu kita juga diharapkan untuk tidak lengah ya di dalam menghadapi COVID-19 ini, khususnya varian baru Omikron ya. Ini sebetulnya kan lebih sekarang itu COVID-19 sudah melandai. Tapi juga di Amerika sendiri dalam beberapa hari ini juga terbukti bahwa hampir 1 juta orang yang terkena COVID-19 dan menjadi pasien baru ibaratnya ya, menjadi penyakit COVID yang menyebar di Amerika. Dan itu terbukti bahwa bukan hanya di Indonesia, COVID-19 ini juga di negara-negara maju, negara-negara besar seperti di Amerika dan di Eropa juga penyebarannya sangat cepat ya. Nah, di Indonesia sendiri ya khususnya dalam minggu ini penyebaran Omikron memang berdampak akibat dari kedatangan orang yang berpergian ke luar negeri. Itu akibat dari itu yang utama. Tapi selain daripada itu, hampir lebih dari 254 orang minggu kemarin dan mungkin juga bisa saja dari tiap hari itu bertambah varian Omikron ini pasiennya ya. Dan ini yang harus dilakukan adalah antisipasi dari pemerintah ya. Karena apa? Karena ini juga menyebar juga cepat dan juga berisiko di dalam penyakit tersebut, dan hampir dipastikan bahwa Indonesia ini memang sangat ketat di dalam menangani COVID-19 dan Omikron. Nah, salah satu cara atau yang telah dilakukan pemerintah bagaimana supaya COVID-19 juga Omikron bisa tertangani dengan baik, karena Indonesia ini juga diapresiasi oleh negara-negara dunia dan dipuji oleh negara-negara barat bahwa kita ini termasuk berhasil di dalam menangani COVID-19. Terbukti bahwa di Indonesia ini semakin hari memang semakin menurun ya tingkat penyebarannya. Betul Bapak. Nah, untuk penanganannya sendiri memang sangat cukup efektif begitu Bapak ya, dari Indonesia sendiri sangat maksimal dengan adanya vaksin dan berbagai macam. Nah, Bapak, karena adanya COVID-19 varian Omikron terbaru ini tidak menutup kemungkinan akan kembali menghantui Indonesia. Nah, menurut Bapak, bagaimana kondisi virus COVID-19 varian Omikron tersendiri ini? Oke, jadi virus Omikron sendiri ini memang berbeda dengan virus COVID-19 ya. Tapi juga memang tidak seperti COVID-19 yang memang menyerang ke paru-paru, tapi kalau Omikron ini juga menyerang hanya pernapasan. Tapi juga ini kita tidak boleh lengah dan kita juga harus mengantisipasi bahwa memang bisa saja nanti ekonomi bisa terganggu ya kalau memang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah. Jadi seyogianya saya menyarankan kepada pemerintah juga kita tetap harus ekonomi kita tetap tumbuh dan berkembang dengan tidak dilakukan penutupan misalnya arus bisnis keluar masuk ke Indonesia ya. Kalau memang tidak penting untuk pergi ke luar negeri, saya kira juga bisa diantisipasi dengan yang lain, kecuali memang itu memang dibutuhkan untuk kita berbisnis, berusaha, ada janji untuk bisnis mungkin di luar negeri ya,
mungkin bisa oke, tapi saya kira kalau memang tidak penting juga, saya kira tidak perlu lah untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tersebut. Dan sekarang sudah ada dari beberapa negara yang sudah mulai ditutup ya untuk tidak bisa datang ke Indonesia untuk mengantisipasi ya penyebaran dari virus yang terbaru ini ya, Omicron ini. Nah, begitu Bapak. Untuk dengan adanya Omicron sendiri ini, apa dampak atau bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dan di dunia pada masa pandemi yang mungkin akan muncul setelah adanya varian Omicron ini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang masalah ekonomi, memang dalam 2 tahun kemarin ini memang secara ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia memang terkena imbas yang sangat besar ya. Betul. Dari sisi ekonomi itu di mana-mana ya. Jadi memang pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat dan tidak berjalan dengan baik. Tapi dengan adanya varian baru Omicron ini juga kita tetap harus optimis ya, dan kita juga mulai bergeliat ya, karena kita punya sandaran yang utama bahwa memang UMKM kita itu sangat mendukung dari bisnis dan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi di dunia berdasarkan laporan Lembaga Keuangan Dunia, Bank Dunia maupun IMF itu melaporkan pertumbuhan ekonomi di dunia itu berkisar 5,2% untuk tahun ini. Kemudian untuk laporan dari Lembaga Keuangan dari Bank Dunia itu 5,9 untuk tingkat pertumbuhan yang ada di dunia ya. Betul. Dan Indonesia sendiri saya memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini 6% untuk bisa tumbuh pada tahun ini. Karena apa? Karena Indonesia ini sudah mempunyai pengalaman ya di dalam menangani krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis global dan termasuk COVID-19. Yaitu kita mempunyai adanya UMKM yang sangat membantu. Kita mempunyai UMKM hampir lebih dari 60 juta yang ada di Indonesia. Artinya itu juga menjadi modal bahwa kita akan tetap kuat ya. Dengan adanya COVID-19, dengan adanya Omicron, tetap kita akan kuat. Dan kita udah berpengalaman sejak tahun 1998 ya, krisis moneter, krisis keuangan, kita tetap kuat adanya krisis seperti itu. Karena apa yang menjadi kekuatan di kita itu, kita adanya UMKM. Kemudian dari sisi yang lain ya, bisa adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan saya optimis 6% itu. Yang pertama tadi ada kekuatan UMKM, yang kedua yaitu bahwa kita tingkat keberhasilan di dalam menangani COVID ini yaitu pariwisata kita ya. Ini pariwisata kita sekarang sudah mulai bergeliat, sudah bisa diandalkan, sudah bisa orang bisa berpergian, bisa datang dari luar ke Indonesia ya, bisa datang untuk berwisata di Indonesia dan bisa menikmati baik di domestik maupun luar negeri yang datang ke Indonesia. Ini tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, selain dari usaha masyarakat yang membangun UMKM tadi untuk memajukan ekonomi tersendiri itu, nah apa usaha-usaha pemerintah dalam melakukan pemulihan nasional ini, Oke, Bapak? jadi kita memang pemerintah sudah konsen dan saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu bahwa kita fokus di dalam bagaimana UMKM harus tetap berjalan, itu nomor satu ya. Dan kita harus mendukung dari sisi UMKM dengan apa? Dengan melakukan transformasi ekonomi yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu kita harus menggalakkan adanya ekspor ya, ekspor ke luar negeri. Dan kita sudah terbukti ya dengan adanya ekspor ke luar negeri dan mengurangi impor dari luar negeri, ini tentunya akan menambah ya bagaimana neraca perdagangan kita itu menjadi surplus. Kalau selama ini tahun-tahun kemarin itu masih defisit dan sekarang sudah mulai surplus ya. Ini salah satu akibat adanya ekspor yang memang digenjot oleh pemerintah supaya memang kita menghasilkan devisa yang besar. Kemudian yang ketiga yaitu kita juga bagaimana supaya sektor pajak dan investasi supaya tetap berhasil. Karena tahun 2021 kemarin
sektor pajak dan keuangan ya, ini juga mendapatkan apresiasi bahwa tercapai targetnya ya. Betul. Dan ini sangat membanggakan, mudah-mudahan 2022 juga sektor pajak dan investasi ini bisa sesuai dengan target. Usaha-usaha pemerintah yang sudah dilakukan sangat maksimal dengan adanya import dan ekspor, lalu adanya pemberdayaan sumber daya di Indonesia yang lebih maksimal nih Bapak. Nah, untuk menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya ekonomi digitalis? Oke, jadi ekonomi digitalisasi adalah sekarang sesuatu yang memang tidak bisa dielakkan ya. Sekarang transformasi digital, transformasi ekonomi sekarang sudah mulai berkembang. Semua sektor bisnis sekarang melakukan transformasi digital. Dan ini sekarang memang harus didukung, dan sekarang usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah juga sangat mendukung dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang lebih mudah. Kemudian juga hal-hal yang lain mungkin dari supaya ekonomi digital ini supaya bisa berkembang, yaitu jadi pelaku UMKM selalu diberikan sosialisasi ya, dibantu secara regulasi mungkin ya, diberi kemudahan supaya pelaku UMKM ini bisa lebih cepat berkembang. Kemudian juga saya kira kolaborasi antara pengusaha UMKM dengan pengusaha besar juga harus lebih ditingkatkan ya. Jangan dijadikan satu persaingan atau rivalitas bisnis ya. Jadikanlah adanya satu rivalitas itu menjadi sebuah tantangan yang baik ya. Jadi jangan sampai pengusaha kecil dengan pengusaha besar ini menjadi pesaing, menjadi perhatian setiap orang, setiap pengusaha, setiap instansi, supaya bagaimana digitalisasi ekonomi ini bisa berhasil. Dan jika berhasil tentunya ini akan berdampak untuk perbaikan ekonomi baik sekarang maupun untuk yang akan datang. Betul, Bapak. Nah, untuk tadi Bapak sudah bilang mengenai adanya ekonomi digitalisasi ini sebuah keuntungan, betul Bapak ya. Nah, adanya pemerintah dengan memberikan hal tersebut intensif kepada pengusaha UMKM, betul Bapak. Yeah. Jadi untuk UMKM sendiri merasa diapresiasi, merasa diperhatikan oleh pemerintah tersendiri, begitu. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak, hatur nuhun. Iya, mangambang hatur nuhun. Siap. Terima kasih. Para wargi rupina pembahasan tadi janten pamungkas dina denget ayeuna. Dihimbau kanggo para wargi sadaya sangkan waspada kalawan penyebaran virus COVID-19. Sanaos parantos divaksin protokol kesehatan 5M tetap diterapkan. Anggo masker, wawasu parangan nganggo sabun, ngajagi jarak, ngajauhan ririungan, oge ngirangan mobilitas. Sim kuring Rio Mahardika, sareng Pak Widi Atmajareja. sareng reng-rengan kru pamit undur diri, hatur nuhun kanggo perhatosanana, sampurasun.